Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Masih di tema 5, masih tentang cuaca. Kita melanjutkan pembelajaran kita subtema 3 pada pembelajaran 2 dan 3. Ya, pembelajaran 2. Anak-anak buka bukunya ya, kita belajar bersama-sama ya. Pak nanti akan menjelaskan, anak-anak dengarkan dengan baik. Sini ada bacaan ayo berdiskusi ya. Berdiskusi berarti kita membicarakan sebuah artikel atau bacaan dengan bersama-sama. Nanti kita pecahkan isi dari bacaan ini tentang apa. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Nah, ini akibat letusan gunung yang di Bali kemarin ya, letusan Gunung Agung. Kelanjutan cerita di pembelajaran yang kemarin. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Ini mendata ya, si tanaman yang sesuai dengan keadaan tanah setempat. Perhatikan percakapan mereka berikut. Nah, ini percakapan ya Siti dengan Dayu. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Nah, sama Edo ya. Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh, Siti? Siti menjawab, di Sumatera Barat daerah asalku padi tumbuh dengan subur. Edo, aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, jadi makanan khas dari Papua itu salah satunya apa? Papeda ya, sebuah makanan yang terbuat dari sagu. Selanjutnya tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Nah, nanti anak-anak bisa mencari untuk menjawab ini ya. Misalnya asal daerahnya mana? Misalnya di Jawa, tanaman yang tumbuh subur. Di Jawa biasanya pertanian banyak ya. Ada tanaman padi, kedelai, jagung, bisa ditulis di sini ya. Jawa, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat atau Jawa Tengah, terserah anak-anak. Misalnya Jawa Timur, tanaman yang tumbuh subur, tanaman padi. Nah, asal daerah, misalnya ini anak-anak isi Kalimantan. Nah, di Kalimantan kira-kira apa yang tumbuh subur? Biasanya sawit ya, atau pohon-pohon besar itu ya. Pohon ulin ya, tumbuh subur juga. Pohon sawit juga tumbuh subur, bisa ditulis di sini nanti. Nah, anak-anak tulis cari dulu asal daerahnya, kemudian baru tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, ini ya, membaca. Anak-anak jangan sampai bosan membaca, karena dengan membaca kita akan mempunyai banyak pengetahuan. Dengan banyak pengetahuan, kita akan menjadi anak yang pintar. Jadi jangan sampai bosan membaca. Ini Bapak bacakan ya. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ini ada surat dari Udin ya, dikirimkan kepada Benny. Lembang 10 Agustus 2017. Nah, Lembang ini daerahnya ya. Daerah Lembang, dikirimkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2017. Isi suratnya adalah, halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat, banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Nah, ini ada
surat dari Udin ya. Udin yang sedang menjenguk neneknya di Lembang di Bandung. Nah, menceritakan tentang keadaan di sana ya, menceritakan kepada Beni. Selanjutnya, apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, ini adalah proses terjadinya hujan ya. Kita mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Nah, mulai dari sini ya. Satu, awalnya di sini ya, dari air laut itu ya, terkena sinar matahari, terus airnya menguap ke atas menjadi awan. Awannya setelah itu menjadi mendung, kena sinar matahari ya. Mendungnya terbawa angin ke sini, lalu setelah mendungnya terkena sinar ya, mencair dan jadi hujan. Ya, turun hujan. Setelah itu kan ini di atas di perbukitan ya, air turun lagi melalui sungai-sungai ya. Air hujan tersebut masuk ke parit-parit, lalu ke sungai, lalu kembali lagi ke laut. Dari air laut ini menguap lagi naik ke atas menjadi awan, jadi mendung, turun lagi hujan seperti itu ya. Jadi siklusnya berputar seperti ini. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nah, kira-kira ini urutan yang tepat mana dulu? Misalnya nomor 2 dulu ya. Pertama dari air laut ini ya. Air laut menguap naik ke atas menjadi awan. Setelah itu menjadi ini yang nomor 2 ya. Ini terus ini baru menjadi hujan. Setelah jadi mendung kemudian menjadi hujan. Nah, nanti anak urutkan di sini ya. Kira-kira mana dulu yang terlebih dahulu prosesnya, setelah itu apa, dan terakhir apa. Nah, urutkan di sini ya sesuai nomornya. Misalnya di sini 2 terus menjadi 3 menjadi 1, 2, 3 seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran 3, ayo berlatih. Nah, kita akan berlatih lagi ya. Perhatikan benar-benar, perhatikan dengan baik, kita pahami apa yang harus kita latih dan harus kita mampu kerjakan pada materi pembelajaran 3. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Nah, kita kembali belajar tentang soal pecahan ya. Kalau dalam soal cerita, kita harus memahami dulu ceritanya sebelum kita mengerjakan soal tersebut. Nah, coba kita pahami dulu soalnya di sini. Nomor 1. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, di sini sudah dituliskan ya, ada 3/10. Nah, kuenya ada 10 bagian. 3 bagian dimakan Lani, 2 bagian dimakan Mama. Nah, ini 3/10 maksudnya 3 dari 10 bagian ya dimakan Lani. Di sini nomor 1 Bapak kasih contohnya ya, seperti ini. Terus yang dimakan oleh Mama berapa? 2 bagian ya. Berarti di situ ditulis di sini 2 ya. Karena 2 bagian. Nah, kuenya berapa potong? 10 kan ya? 10. Berarti seperti ini ya. Nah, Lani memakan 3/10 dan mamanya memakan 2/10. Jadi berapa? 3 ditambah 2 kan ya. 3 ditambah 2 berarti berapa? 5 bagian. 5 ya. 5 per berapa? 10-nya tetap di sini tetap 10 seperti itu ya. Nah, berarti hasilnya berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Berarti 5/10. Seperti itu ya. Paham? Oke, Bapak lanjutkan nomor 2. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8. Nah,
Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian, Papa 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Caranya ini sama dengan ini tadi. Berarti ditulis dulu 4 bagian dimakan tadi. Dimakan Lani berarti 4 per 8. Ditambah berapa? 2 dimakan Papa berarti ditambah 2 per 8. 4 per 8 ditambah 2 per 8 berapa? Nah, caranya sama dengan ini tadi ya. Mudah ya. Nah, seperti itu. Nomor 3 sama caranya dengan ini. Nomor 4 juga sama. Nanti anak-anak pahami dulu ceritanya, lalu ditulis seperti ini ya. Ini kalimat matematikanya, setelah itu dikerjakan hasilnya berapa. Oke, selanjutnya ini ayo membaca ya. Kita membaca lagi. Di sini ada sebuah cerita. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar, awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Ini cerita apa? Pengalaman ketika naik pesawat. Nah, ketika dalam perjalanan ada terjadi cuaca yang berubah ya, ada petir, ada hujan ya. Tetapi ketika sampai di tempat tujuan, cuaca sudah kembali membaik. Jadi ini kita lanjutkan soalnya di sini. Ayo mengamati, carilah kata-kata di bawah ini. Nah, anak-anak cari kata-kata di bawah ini ya. Misalnya dari huruf yang tidak beraturan ini ya. Anak-anak cari kata di sini disuruh pesawat. Nah, ini ya sudah ada contohnya pesawat. Nah, kotak yang namanya pesawat ini ada kata pesawat. Anak-anak tebelin di sini. Bisa pakai pensil warna ya, misalnya kasih warna merah atau hijau atau kuning terserah. Yang selanjutnya pramugari. Nah, anak-anak cari di sini. Dari huruf-huruf ini mana yang bisa membentuk sebuah kata pramugari? Ya, yuk kita cari mana kira-kira. Pramu ya, ini ya. Pramugari. Nah, ini nanti anak kasih tanda ya dengan diwarnai. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya pengaman. Nah, nanti anak-anak cari ya di mana yang menunjukkan kata pengaman. Selanjutnya ayo bercerita. Ini kita berlatih bercerita di depan kelas. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan kapan kalau kita masuk sekolah kita belajar berlatih bercerita di depan kelas. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Kita disuruh bercerita di depan kelas tentang pengalaman kita saat melakukan perjalanan ya. Selanjutnya ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama-sama gambar pada dekorasi khas Sulawesi. Nah, ini dekorasi khas Sulawesi. Yang pertama motif Pak Kadang Pau ya. Pak Kadang Pau seperti ini ya. Yang kedua motif Nek Limbongan. Nah, ini namanya motif Nek Limbongan. Yang ketiga motif Pak Tedong. Ini ya. Motif Pak Tedong. Yang keempat motif Pak Suban Sang Buah. Ini adalah motif-motif lukisan dari mana? Sulawesi. Gambar dekoratif. Motif-motif ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, di suku Toraja, rumah adatnya suku Toraja seperti ini ya. Nah, jadi atapnya melengkung seperti ini ya. Rumahnya rumah panggung ya. Nah, seperti ini. Ini kebanyakan bahannya terbuat dari kayu. Beda dengan rumah-rumah sekarang yang terbuat dari beton ya. Kalau ini kebanyakan terbuat dari kayu. Susunannya bagus dan indah.
Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pada garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal. Nah, ini tiangnya ya, lurus vertikal. Tiang-tiangnya ada garis horizontal. Nah, ini ya, horizontal ya, membujur. Terus ada garis miring. Mana garis miring? Nah, di tengah sini ya. Ada miring ini ya. Nah, ini palangan miring nih. Ini miring. Terus ada garis lengkung. Nah, ada garis lengkungnya ini ya. Lengkung. Nah, ini lengkung. Terus ada garis bergelombang. Nah, di sini ada garis yang bergelombang-gelombang di sini ya. Bergelombang. Juga bermacam garis lainnya dari susunan bermacam-macam garis sehingga bisa menjadi sebuah rumah yang indah seperti ini. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang, berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Nah, garis dari gambar dekoratif. Nah, nanti anak-anak bisa juga menyentuh ini ya, nyontoh yang ini ya. Nah, nyontoh ini yang salah satu, nanti anak-anak bisa gambarkan di sini untuk tugas anak-anak di rumah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Dan nanti didengarkan baik-baik, dipahami, terus soalnya dikerjakan. Kalau anak-anak sudah paham, akan bisa dengan mudah atau dapat dengan mudah mengerjakan soal-soalnya. Walaupun di rumah ya, nggak boleh malas belajar ya. Jangan banyak bermain, buku-bukunya itu dibaca, dipahami, dan soal-soal di situ, tugas-tugasnya dikerjakan. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.